Halo sahabat sekalian, jumpa lagi di channel pembelajaran robotika Robonesia Modern Robotics Learning. Kali ini saya akan melanjutkan proses belajar kita untuk menggunakan Arduino, board Arduino ya, untuk membangun project embedded system. Oke. Sebelumnya kita telah mengawali proyek kita dengan satu proyek sederhana, yaitu membuat project untuk project Arduino ya, project embedded system menggunakan Arduino, yaitu mengendalikan nyala LED menggunakan Arduino Nano 33 IoT. Nah, untuk video kali ini saya akan mengajak sahabat sekalian untuk membuat project selanjutnya, yaitu kita akan mencoba membuat project untuk mengendalikan display, yaitu liquid crystal display atau kita singkat dengan LCD. Kita kendalikan dengan menggunakan Arduino board ya. Untuk interface-nya nanti kita menggunakan pin D4 sampai D7 ya, pada pin ini LCD-nya. Di sini kan ada, kalau tampak di sini ada ini ya, ada kaki-kaki pada komponen LCD ini. Di sini ada D0 sampai D7. Nah, nanti kita menggunakan 4 buah pin untuk pin datanya ya, D4 sampai dengan D7 saja, tidak semuanya, tidak dari D0 sampai D7. Oke, ini deskripsi keterangan projectnya adalah project levelnya pemula. Untuk board tab yang kita gunakan untuk mengendalikan LCD itu nanti adalah Arduino Nano 33 IoT. Untuk IDE-nya menggunakan Arduino IDE dan programmingnya C++. Oke ya. Kita jelaskan dulu deskripsi projectnya, terus nanti kita demokan untuk bagaimana mengendalikan display LCD menggunakan Arduino Nano 33 IoT. Deskripsi proyek. Pada proyek ini kita akan mempelajari dan mendemonstrasikan cara mengendalikan operasi komponen liquid crystal display atau LCD menggunakan microcontroller yang tertanam pada board Arduino. Oke. Ini adalah board Arduino Nano 33 IoT-nya, dan ini adalah LCD 16 x 2 karakternya ya. Jadi di sini nanti ada 2 baris sebanyak kolomnya ada 16. Jadi ada 32 karakter yang bisa kita bentuk atau kita bisa tampilkan pada LCD yang ini ya. Oke. Kemudian untuk kebutuhan projectnya, kita nanti pertama memerlukan ini seperti project sebelumnya ya. Scope-nya ada hardware dan juga kebutuhan software. Untuk kebutuhan hardware di sini pertama ada Arduino board-nya, yaitu kita menggunakan Arduino Nano 33 IoT 1 unit. Kemudian di sini kita juga membutuhkan Arduino Uno atau Nano Expansion Board ya. Di sini seperti ini gambar visualisasinya, nomor 2 ya, 1 unit juga. Jadi di sini nanti kita tinggal memberikan pin header pada kaki-kaki output atau kaki-kaki ini ya. Ya, pin daripada board Arduino Nano 33 itu dengan pin header. Kemudian kita bisa mountingkan Arduino Nano 33 IoT-nya di sini nanti. Oke, sehingga ini memudahkan kita untuk proses prototypingnya. Oke. Kemudian untuk yang ketiga kita menggunakan part yang akan kita kendalikan, yaitu LCD 16 x 2 karakter, yaitu sebanyak 1 pieces. Ini adalah gambar komponennya. Kalau ini adalah gambar modul LCD 16 x 2 karakter. Yang ini saya beli dari buatan CH Electronics ya. Oke, kemudian kita juga membutuhkan di sini ada variabel resistor sebesar untuk resistansinya 20 kilo ohm ya. Di sini nanti digunakan untuk mengatur kontras daripada display LCD-nya. Oke, kemudian kita juga membutuhkan 1 buah kabel USB biasa untuk interfacing antara komputer dengan board Arduino Nano IoT 33 IoT-nya. Kemudian kita juga butuh kabel jumper ya, male female atau male atau female 1 set di sini sesuai dengan kebutuhan aja, nanti kebutuhannya male atau female. Kemudian untuk softwarenya kita untuk nomor 7 ya, menggunakan softwarenya ada Arduino IDE. Nanti kita akan gunakan softwarenya untuk menulis dan atau mengedit program, kemudian untuk compile atau verify program, dan juga nanti untuk mengupload program ya, mengirimkan program yang sudah siap kita kirimkan menuju ke chip microcontroller yang ada di board Arduino Nano
Nano 33 IoT. Kemudian untuk yang ke-8 ini library, kita nanti akan menggunakan library yang sudah built-in di software Arduino IDE, yaitu Liquid Crystal.h. Ini library-nya yang akan kita gunakan. Oke, nanti kita akan demokan cara penggunaannya. Nah, kemudian ini adalah skematiknya. Ini seperti yang sudah, ini adalah pin visualisasi daripada board Arduino Nano 33 IoT dari depan, ini tanpa belakang ya. Nah, ini untuk tampilan belakang ini supaya kelihatan dimana pin-pin daripada pin IO-nya ya, yang ada di dalam atau ada pada board Arduino Nano 33 IoT. Oke, untuk kebutuhan pinnya kita membutuhkan 6 pin ya. Yang pertama adalah pin RS atau register select pada Arduino, pada LCD di sini ya, pin ini. Nanti kita akan hubungkan dengan GPIO 2 atau D2 di sini. Kemudian juga pin enable ya, pin enable untuk LCD kita hubungkan dengan GPIO 3 atau D3. Nah, selanjutnya kita juga butuh 4 pin data, yaitu data 4, 5, 6, 7. Ini kita hubungkan pada D4 sampai D7 juga. Jadi namanya ya kita samakan ya biar mudah mengingat. Oh, ini D4 kita hubungkan dengan D4 juga. Oke. Gitu. Ini skematik seperti ini. Nanti untuk ground dan juga VCC-nya 5 volt ya. Positif 5 volt. Ini jangan lupa nanti dihubungkan juga. Kalau kita teman-teman coba sendiri ya. Pakai breadboard gitu. Nanti jangan lupa dihubungkan pada kaki-kaki groundnya ke tegangan 0 volt atau ground. Kemudian untuk VCC-nya 5 volt untuk LCD, dan juga VIN nanti di Arduino Nano ya. Nano 33 IoT-nya di VIN ini juga 5 volt. Di pada pin A dan K atau anoda katoda LED ini sebagai untuk menyalakan backlight ya daripada LCD ya. Ini juga perlu dihubungkan supaya kelihatan nanti karakter yang kita tampilkan itu di LCD. Oke ya. Oke, nanti setelah itu untuk koneksi dengan komputernya kita memerlukan tadi kabel USB ya. Kita koneksikan melalui kabel konektor USB di masing-masing device di komputer dan juga di board Arduino Nano 33 IoT-nya. Oke, jadi kita butuh 6 pin ya totalnya untuk project menyalakan atau mengendalikan display daripada LCD 16x2 karakter ini. Oke, ini skematiknya. Nah, kemudian untuk programnya nanti ada 2 ya. Programnya ada 2 program. Ini kita baca dulu tentang tujuan programnya. Jadi pertama, program ini nanti yang untuk program 1 ya, adalah untuk menampilkan teks pada LCD 2x6 karakter atau 16x2 sama ya. Jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan Arduino untuk menampilkan display teks ya di LCD 16x2 karakter. Oke, nanti kita akan demokan. Ini tujuannya. Ini yang pertama. Yang kedua, program kedua ini adalah menampilkan teks bergeser pada LCD 2x16 karakter. Kalau tadi hanya display aja. Nah, program kedua ini nanti kita akan belajar bagaimana menjadikan teks yang tadi kita tampilkan bisa kita geser ke kanan atau ke kiri. Tapi nanti ini ke kiri ya. Nanti di sini kita akan jelaskan. Ini adalah salah satu fungsi dalam library Liquid Crystal.h ini. Nanti adalah ada di sini ada fungsi yang kita bisa manfaatkan untuk menggeser display yang ada pada LCD. Ya, ini ada fungsi namanya scroll display left. Jadi maksudnya geser. Scroll itu putar atau geser sih? Tapi ini geser ya, putar, nanti kan bergantian gitu. Nah, habis terus nanti kembali ke depan lagi. Terus kemudian ini scroll display left, ini maksudnya adalah menggeser display LCD itu ke kiri ya. Karena ke kanan nanti tinggal ganti. Ini ada fungsi juga yang lainnya yang right, ini ke kanan. Oke, ini adalah penjelasan saya. Jadi projectnya ada 2 program contoh ya. Oke, sekarang kita demonstrasikan ya. Oke, kita demonstrasikan. Kita pertama buka dulu software Arduino IDE-nya. Kita buka, open. Kita tunggu sampai terbuka ya. Oke, kita maximize. Kemudian kita
copy ya. Untuk project yang pertama, program pertama kita copy di sini, copy semuanya saja. Oke, kontrol atau ini tombol copy, kemudian kita langsung ya paste ya, paste. Kemudian yang tadi yang yang sebelahnya ini kode terusannya ya, copy, dan kita paste juga di bawahnya. Oke, sudah. Nah, jika sudah, kita simpan lebih dahulu file, kemudian save atau ya kontrol. Untuk shortcutnya bisa tekan Ctrl plus S. Oke, kemudian kita cari tempat ya folder atau direktori tempat penyimpanannya untuk project yang akan kita bangun di sini. Oke, nah kita buat di sini ya, namanya LCD display. Kita untuk display saja, untuk apa namanya ekstensi nggak usah. Oke, LCD display ya. Oke, kita save. Oke, kita lihat di folder tempat penyimpanannya. Oh, ada sudah ya. Sini sudah ada LCD display. Oke. Nah, ini satu simpan. Kemudian yang perlu kita apa namanya sedikit ketahui ya, karena kita salah satu kebutuhan softwarenya adalah menggunakan library dalam program ya, yaitu mengincludekan satu fungsi library yang sudah built-in di software Arduino IDE ya, yaitu liquid crystal.h. Nah, filenya di mana? Kita bisa lihat di sini kan, kalau library kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini sudah tersedia ya. Untuk penggunanya tinggal diklik tadi udah, tapi di situ tadi kita sudah paste copy paste ya, enggak masalah. Nah, kita hanya ingin tahu, coba membuka library-nya di bagian ini ya, tempat penyimpanannya, yaitu di mana kita buka Explorer lagi, kemudian kita klik di direktori C atau direktori instalasi daripada software Arduino, kemudian buka di program files yang x86 ya. Nah, kemudian ini klik ada folder Arduino, folder instalasinya, kemudian kita buka di sini ya, kita temukan ada folder libraries. Ini tempat penyimpanan library default daripada software Arduino IDE. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory libraries, dan disinilah letak daripada library liquid crystal tadi. Di sini ada example dan juga ada source, src source ya. Kita buka di folder src. Di sini ada dua file, ada liquidcrystal.cpp dan juga liquidcrystal.h. Ini headernya. Kita buka pakai notepad. Ini yang kedua juga sama, kita buka juga saja. Oke. Jadi ada dua file yang itu nanti berhubungan dengan library yang kita gunakan dalam program ya. Oke, jadi yang pertama yang perlu kita ketahui adalah tentang ini perintah liquid crystal ya, yaitu yang ini apa namanya merupakan apa namanya untuk salah satu fungsi yang itu digunakan untuk definisikan pin RS itu register select, enable, DB4 sampai DB7 yang tadi di skematik ya, ini tadi. Nah, jadi kan kita terhubung dengan untuk interface-nya antara microcontroller atau Arduino itu ada 6 pin ya, 2 pin, ada yang pin pertama register select RS, kemudian enable yang tadi D2 D3 ya, dan juga di sini ada data 4 sampai data 7 di D4 sampai D7 juga. Nah, di sini juga sama, kita di sini akan mendeklarasikan bahwasanya kita dalam program ini untuk pin-pin yang akan kita gunakan, kita hubungkan ke LCD ini terhubung kemana aja. Pin RS di pin D2, kemudian pin enable di D3, dan untuk pin datanya 4 sampai 7 ini sama-sama di pin 4, pin 5, pin 6 itu jadi serasi gitu ya. Sama D4 dengan pin 4 D4 ya. Data DB5 di sini dengan pin D5 juga, dan seterusnya sampai D7. Nah, di sini adalah satu fungsi yang dipanggil berdasarkan library yang di sini tadi ya. Library dari mana yang ini ya? Yang ini kalau H kan hanya isinya prototype fungsi ya.
ya, semua prototipe fungsi yang ada di dalam library ini di sini, dan juga kelasnya. Ada public class untuk aksesnya, ini yang ada yang public, ada yang private. Oke. Nah, mana yang apa namanya LCD tadi ya? Nah, kita cari fungsi liquid crystal LCD. Nah, ini adalah kelasnya LCD. Jadi pin-pinnya nanti dikenalkan oleh library-nya. Ini dia liquid crystal ya, yang ini salah satu aja. Nah, ini dia salah satu, kan ada di sini kan, di kelas yang public. Kemudian di sini ada untuk beberapa perbedaan ya. Jadi ini adalah untuk deklarasi pin RS, pin enable. Ini di 0 sampai 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semuanya kalau yang ini. Kita berarti nggak pakai ini. Kita tadi hanya pakai yang dari D4 ya. Kita hanya pakai D4. Jadi bisa nggak ditulis semuanya ya. Di sini mirip-mirip. Oke. Kalau di sini pakai pin RW segala, read write-nya, pin enable. Ini hanya RS sama enable. Kalau yang ini sama-sama, ini ada read write-nya RW. Kalau di sini enable di 0 sampai di 3. Nah, kita nanti berarti refernya ke yang ini ya, ke fungsi yang ini, yaitu liquid crystal. Nah, pin RS-nya yang kita tentukan, posisi deklarasikan pinnya yang pin tadi ada D2 sama D3 ya ini ya. Kemudian D0 sampai D8, D7. Cuman yang kita isikan hanya D4 sampai D7 aja. Untuk D0 sampai D3-nya enggak. Oke, jadi enggak masalah. Jadi kalau enggak diisi berarti enggak dipakai, gitu aja. Oke. Kemudian ini ada beberapa fungsi yang lain ya. Di sini ada begin. Kemudian begin itu untuk mendeklarasikan bahwasannya pinnya LCD yang kita pakai itu adalah 16 kolom dan juga dua row ya, di kolom baris. Nah, fungsinya di mana? Fungsinya di sini. Liquid crystal yang bagian CPP kita bisa lihat LCD yang begin ya, yang tadi ini ya. Begin mana? Begin, kita scroll. Ya, ini jelas cara untuk menggunakan file library pada Arduino ya. Jadi kita harus mengetahui tentang fungsi-fungsi yang ada di library yang digunakan dalam program Arduino, supaya kita bisa memprogram Arduino dengan benar gitu tentunya. Tidak. Jadi kita harus tahu ininya juga. Oke, kita cari mana yang begin ya. Ini dia begin. Nah, begin tuh di sini ada ini ya. Ada kolom. Jadi parameternya fungsi begin ini adalah kolom, line, dan juga dot size. Atau ada yang lain, pilih lain ya. Ini kok kita hanya butuh ini ya, yang 16. Jadi cuman yang kolom baris. Ini oke. Ada ya. Oke, kolom lines. Oh, ini sama sih. Ini cuma nama aja sih. Kolomnya kan ada 16 kan. Lines-nya ini maksudnya mungkin row-nya ya, salah satu row-nya. Terusnya ini nggak dipakai. Berarti ini ada kolomnya, ini barisnya. Barisnya 2, kolomnya 16. Oke, jadi kita bisa tulis begin tadi 16 2. 16 itu kolom, 2 itu lines-nya atau row-nya. Di bawah ada lagi fungsi begin. Kalau nggak ada berarti itu tadi, seperti itu. Oke, di sini ada fungsi-fungsi yang lain ya. Ini ada set row offset, kemudian ada di sini ada fungsi clear untuk membersihkan layar LCD-nya. Kemudian set kursor, ini menempatkan kursornya di kolom berapa dan juga row berapa. Di sini juga sudah pakai ini begin tadi untuk menentukan mendeklarasikan tentang LCD yang kita gunakan, yaitu LCD dengan jumlah kolom 16 dan juga barisnya 2 atau 16 kali 2 itu maksudnya. Clear untuk membersihkan layar. Kemudian set kursor tadi ini untuk fungsinya untuk menentukan atau meletakkan kursor untuk penampilan perintah selanjutnya, yaitu LCD print ya, menampilkan karakter ini atau tulisan hello sahabat ini di mana. Mulainya hanya ini nanti adalah di kolom 0 dan juga baris 0 gitu.
Demikian juga di sini juga sama, ada LED kursor lagi, LCD set kursor. Jadi kalau LCD 16:2 hanya 2 ya, 0,0 juga 0,2. Ini adalah di baris 0 dan juga dan satunya di baris 1. Karena urutan barisnya dari 0 baru 1 gitu ya. Oke, jadi di sini untuk menentukan kursor di mana teks hello sahabat ini diletakkan ya. Ini diletakkan di row atau baris atas atau baris 1. Kemudian kalau Robonesia ini diletakkan di kolom 0 dan juga di row kedua ya, row kedua. Oke, kemudian setelah kita tentukan tempatnya teksnya dan teksnya kita sudah siapkan, nanti baru kita displaykan, tampilkan LED-nya dengan LCD display. Semua fungsinya ada di sini ya. No display ini tadi yang sudah kita lihat, set kursor, kemudian display tadi sudah kita singgung juga, ada no kursor juga, kursor, kemudian no blink ini untuk misalkan hubungannya displaynya mau di blink ya, mati hidup bisa. Jadi kita coba aja. Nah, terus nanti ada juga scroll display left, scroll display right ya, left to right dan sebagainya. Ini bisa dicoba-coba fungsi-fungsinya untuk apa aja. Jadi kita nanti bisa silakan sahabat Indonesia juga mengoprek library ini ya, supaya tahu berapa fungsinya. Nggak hanya itu aja yang saya contohkan ini, tapi ada yang lain yang penting bisa dicoba juga oleh sahabat sekalian untuk project secara mandiri. Yang lain ya, maksudnya yang lain. Oke. Nah, di sini setelah display kita nanti di sini berarti ada dua teks ya. Pertama adalah menampilkan hello sahabat Robonesia. Nah, kita delay selama 2000 milisecond atau 2 detik ya. Kemudian teks kedua adalah sama perintahnya, setelah ini tertampil selesai kan 2 detik, kemudian bersihkan layarnya. Nah, kursornya tetap sama, masih posisi 0,0 dan juga 0,1. Kemudian hanya teksnya diganti. Teks kedua adalah kita belajar Arduino UX. Ya, ini di baris pertama atas dan ini baris kedua atau yang di bawah. Oke, kita tampilkan, kita tunda juga selama 2000 milisecond atau 2 detik. Nah, terus ini karena berada di kalang loop, maka displaynya akan terus berulang ya. Setelah ini ya, jadi hello sahabat Robonesia, hilang kan, teks ini hilang, baru diikuti dengan teks yang kedua, kita belajar Arduino yuk. Nah, 2 detik lagi ini juga kemudian di-clear lagi di perintah ini. Nah, tampil lagi. Berulang begitu ya. Tanpa akhir gitu. Oke. Nah, setelah itu apa? Ya, setelah programnya udah siap, berarti langkah selanjutnya adalah mengirimkan program ini ya kompilasi ya. Ya sekali kan di setelah kita tekan tombol upload ini nanti akan tercompile, dikompilasi dulu kan. Nanti baru langsung dikirimkan ke board Arduino-nya. Oke. Nah, kita cek dulu posisi ininya portnya di mana ya. Ini pakai device manager, udah ada itu sih, device manager, klik di mana dia dikoneksikan di bagian port. Oke, klik di bagian panah ini. Mau kita supaya tahu Arduino Nano 33 IoT ini di COM berapa sih, COM 12 ya. Oke, confirm dia COM 12, kita cek di toolsnya, kemudian boardnya kita pilih udah ya, masih ini di Arduino SAMD 32 bits ARM Cortex M0, boardnya Arduino Nano 33 IoT. Kemudian untuk portnya tadi udah kita cek COM 12. Untuk programmernya kita pilih Altmel SAM ICE. Oke, semua udah benar. Oke, maka kita langsung ya, ini sekaligus ya, ini sebenarnya bisa verify dulu, tapi kan nanti harus nunggu, harus upload. Mending satu tombol upload aja, dia adalah nanti prosesnya verify dulu atau kompilasi program dulu, baru kemudian langsung dikirimkan ke chip microcontroller yang ada di board Arduino Nano 33 IoT. Oke, kita tekan tombol upload. Oke, kita tunggu prosesnya ya, sedang berjalan ya. Compiling sketch. Oke, nah tampilannya seperti ini ya.
Jadi tampilan teksnya akan tertampil dua teks, yaitu hello sahabat Robonesia. Kemudian setelah itu di clear ya, ditunda dulu 2 detik tadi, di clear, baru kemudian tampilkan teks yang kedua, yaitu kita belajar Arduino Yux ya. Ini juga di display 2 detik, kemudian kembali di clear lagi dengan karena looping ya, pakai void loop di sini. Maka di clear lagi untuk teks kedua, baru tampil lagi teks 1. Setelah itu teks 1 selesai, teks 2 juga gantian. Nah, dan demikian seperti itu seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke program yang kedua ya, yaitu kita menampilkan teks di LCD. Nah, 2x16 atau 16 kali 2 karakter, tapi kita geser. Nah, kita geser ke kiri kalau ini contohnya. Oke, kita bikin dulu new, kita maximize juga, kita lakukan copy paste lagi contoh program ini. Oke, Ctrl A, copy, kemudian kita paste di ini ya. Oke, select all dulu kan, Ctrl A, kemudian paste, kita copy lagi yang bagian kedua, ini copy. Oke, kita pastekan di sini bagian bawahnya. Oke, kita sekarang save ya, file save. Kemudian untuk penyimpanannya kita cari lagi direktori penyimpanannya. Oke, di sini ya, jadi di sini LCD display geser gitu lah, kira-kira begitu. Display tapi digeser. Oke, apakah sudah tergenerate programnya? Udah. Oke, ini ya, LCD display geser, ini dia programnya. Oke, nah dari program ini kita aja ya, kita close aja yang program pertama, kita fokus ke program kedua sekarang. Nah, ini untuk ininya sama, untuk inisiasi pin daripada LCD yang kita hubungkan dengan board Arduino ya. Di sini kita buat konstanta ya, konstanta, kemudian tipe datanya integer. Ini sebuah variabel konstan ya, konstan namanya pin RS. Dia punya tipe data integer. Untuk ini adalah untuk mendeklarasikan pin LCD ini terhubung dengan pin mana aja. Ini konstanta sih, tapi nanti LCD-nya di sini. Pin RS itu maksudnya supaya mudah, oh ini nanti pin RS-nya adalah di D2 dan seterusnya sampai DB7. Ini terhubung dengan pin D7 di board Arduino Nano IoT 33 IoT-nya ya. Oke, terus setupnya hanya melakukan LCD begin, informasikan ke compiler kita menggunakan LCD dengan model karakter 16x2, 16 kolom kali 2 baris. Oke, void loop-nya lebih simple karena kita hanya satu teks aja ya dalam line 1 dan juga line 2 atau line atas dan bawah. Ini hanya menyampaikan ini teks belajar robotika di line atas, di baris atas ya, dan di baris kedua atau baris bawah di Robonesia teksnya. Oke, tadi fungsinya sudah saya jelaskan, ini clear apa, set kursor apa gitu ya. Oke, setelah itu kemudian kita ini ya, perbedaannya di sini aja. Untuk menggeser tampilan LCD kita menggunakan ini kalang perulangan for. Kemudian di sini kita buat dalam kalang for tersebut variabel post tipe data integer. Kita mulai dengan nilai sama dengan kan 0 ya, berarti mulai 0 posisinya. Kemudian juga di bagian ini yang tengahnya, yang bagian kedua daripada kalang for ini, untuk postnya syarat ini ya, logiknya ya, syarat logiknya post lebih kecil 16, dan juga di sini postnya kita kurangi, bukan diangkat tapi di decrease ya, diturunkan, postnya dikurangi, min di sini. Nah, apa yang akan kita ulang yaitu menampilkan ini display teks ini nanti kita tampilkan dia bergeser dari kiri ke kanan ya, dari kanan ke kiri karena dia scroll left ya. Jadi menampilkan teksnya ini belajar robotika di Robonesia ini dari kanan ke kiri. Kita delay selama 300 milisekund aja ya, 0,3 detik lah kira-kira gitu, cepet ya. Nah,
Scroll display tadi juga ada di sini ya, di library-nya. Di sini scroll tadi sudah kita singgung juga sih. Scroll, ini dia. Display scroll display left ya. Jadi ini fungsi, satu fungsi dalam library LCD Crystal.h, tapi di versi PP-nya. Ya, di sini ada komen untuk menjadikan, mengkondisikan supaya display yang kita tampilkan itu bisa bergeser satu persatu, satu kolom ke kiri gitu. Scroll display left. Oke. Jadi itu adalah fungsinya. Oke, karena udah siap ya programnya. Oke kan, sudah jelas programnya apa dan bagaimananya. Oke, kita udah cek tadi masih di COM12. Oke, nah, kita langsung aja kirimkan programnya ya. Kita upload program ke ya sekaligus ini compile dan upload program menuju chip microcontroller yang ada di board Arduino Nano 33 IoT. Kita tekan tombol upload. Oke, kita lihat prosesnya. Oke, sedang proses uploading. Sekarang done. Dan uploadingnya dan tampil ya, di sini tampak ya. Nah, kita telah berhasil membuat teks yang ini tulisannya adalah belajar robotika di Robonesia. Dia tertampil secara geser dari sisi kanan menuju sisi kiri sampai habis ya, sampai habis di sisi kiri, baru kemudian berputar lagi, dari sisi kanan ke kiri lagi, dan demikian seterusnya ya, karena dia di kalangan loop, jadi terjadinya tidak sekali aja tapi berkali-kali dan tanpa henti. Berhentinya kalau powernya Arduino boardnya dimatikan. Oke, jelas ya sahabat Robonesia sekalian. Jadi sekarang kita sudah bisa melakukan pengendalian display LCD menggunakan Arduino board Arduino Nano 33 IoT. Nah, ini adalah sebagai dasar ya, nanti untuk project-project yang kombinasi ya, yang membutuhkan display LCD. Nah, kita bisa menggunakan metode ini ya. Jadi semoga video kali ini yang mengajarkan kita untuk belajar bagaimana mengendalikan komponen LCD displaynya, maksudnya mengendalikan display daripada komponen LCD ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk mendasari kita pada project-project selanjutnya ya, yang mungkin nanti teman-teman Robonesia sekalian, sahabat Robonesia bisa mengkombinasikan dengan project yang sahabat sekalian memiliki di rumah. Oke, demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video kali ini dan sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya.